Halo semuanya, kami dari Angkatan 17 Kelompok 1 Subkelompok 1 peserta Latsar CPNS Golongan 2 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan dengan pengampu materi Bapak Dr. Hieronimus Godang, SPD MSI. Perkenalkan kelompok kami, yang pertama yaitu Ita Mulyawati Gea AMKEP yang bertugas di UPTD Puskesmas Rawat Inap Sirombu, yang kedua yaitu Kiki Fresyanovianti AMD yang bertugas di Kelurahan Harjosari 1 Kecamatan Medan Amplas, yang ketiga yaitu Cornelius Sembiring AMD yang bertugas di Kantor Camat Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, yang keempat yaitu Krisdayanti Silaban AMD AK yang bertugas di Pemkab Sumbang Hasundutan, dan terakhir saya sendiri yaitu Kuzei Masara AMD yang bertugas di Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai analisis isu kontemporer. Adapun tema isu yang kami angkat yaitu mengenai COVID-19. Selanjutnya, sebelum menganalisis isu, kami sudah mengidentifikasi isu terlebih dahulu. Adapun 3 identifikasi isu yang sudah kami diskusikan yaitu yang pertama, tingginya angka pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan 83% UMKM berada di ujung tanduk. Yang kedua, belum meratanya cakupan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Yang ketiga, munculnya klaster baru COVID-19 saat pembelajaran tatap muka atau PTM di 1.299 sekolah di Indonesia. Data pertama dilansir dari artikel Economics oleh Michelle Natalia bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan 83% UMKM berada di ujung tanduk, di mana berdasarkan survei yang dilakukan komunitas usaha mikro kecil dan menengah UMKM pada bulan Agustus 2021 yang hasilnya dirilis pada bulan September ini, terdapat 17% UMKM yang sudah tutup usahanya dan masih ada 83% UMKM yang berpotensi bangkrut. Kemudian, seperti yang dikutip dari artikel Merdeka.com yang dirilis tanggal 28 September 2021 pula bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir menyebut sebanyak 87,5% usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Indonesia terdampak akibat pandemi COVID-19, sementara hanya 12,5% UMKM yang merasakan dampak kecil. Data kedua yaitu belum meratanya cakupan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Seperti yang dilansir dari artikel nasional oleh Niki Aulia Widadio pada tanggal 20 September 2021 bahwa cakupan vaksinasi COVID-19 antar provinsi di Indonesia belum merata setelah program vaksinasi berjalan selama hampir 10 bulan. Berikut merupakan data dari Kemenkes RI yang menyatakan bahwa target sasaran vaksinasi COVID-19 masih belum mencukupi dan belum merata di Indonesia. Data ketiga yaitu munculnya klaster baru COVID-19 saat pembelajaran tatap muka PTM di 1.299 sekolah di Indonesia. Penularan COVID-19 masih terjadi saat PTM dimulai. Data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek menunjukkan 1.299 sekolah menjadi klaster COVID-19 saat murid menjalankan pembelajaran tatap muka. Begitu pula halnya yang dilansir dari artikel kompas.com yang menyatakan bahwa pembelajaran PTM di berbagai daerah telah dimulai dan pasca terjadinya PTM tersebut muncullah klaster baru COVID-19. Untuk selanjutnya adalah analisis isu APKL. Untuk mengetahui apakah isu tersebut dikatakan memenuhi atau tidak memenuhi, maka dilakukan analisis isu berupa analisis APKL. Bila kita lihat dari isu yang kami buat, untuk isu pertama, pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan 83% UMKM berada di ujung tanduk. Untuk isu ini telah memenuhi kriteria APKL. Dan untuk isu yang kedua, belum meratanya cakupan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Untuk isu yang kedua ini juga telah memenuhi kriteria APKL. Dan untuk isu yang ketiga, munculnya klaster baru COVID-19 saat pembelajaran tatap muka atau PTM di 1.299 sekolah di Indonesia. Untuk isu yang ketiga juga telah memenuhi
kriteria APKR. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bang Cornelius sendiri. Selanjutnya, kami menggunakan teknik analisis USG untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Dan kami memberikan 3 indikator untuk masing-masing isu tersebut dalam mencari jumlah nilainya. Untuk isu pertama yaitu pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan 83% UMKM berada di ujung tanduk. Kami memberikan indikator pertama yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Yang kedua, menurunnya daya beli masyarakat. Yang ketiga, perubahan sosial budaya masyarakat. Dan dari ketiga indikator tersebut kami mendapatkan nilai sebesar 39. Untuk isu yang kedua yaitu belum meratanya cakupan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, kami memberi indikator pertama yaitu beredarnya hoaks di kalangan masyarakat tentang vaksinasi COVID. Yang kedua, terbatasnya akses pelayanan vaksinasi di beberapa wilayah. Yang ketiga, terbatasnya distribusi vaksinasi COVID-19. Dan dari ketiga indikator tersebut kami mendapatkan nilai sebesar 43. Isu yang ketiga yaitu munculnya klaster baru COVID-19 saat pembelajaran tatap muka atau PTM di 1299 sekolah di Indonesia. Kami memberikan indikatornya yaitu yang pertama, rendahnya kepatuhan prokes 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Indikator kedua yaitu kurangnya sarana dan prasarana pendukung prokes selama PTM. Indikator ketiga yaitu kurangnya dukungan dari keluarga siswa dalam mematuhi prokes. Dan untuk ketiga indikator tersebut kami mendapatkan nilai 40. Dari nilai-nilai tersebut kami mendapatkan bahwa isu yang paling prioritas untuk saat ini isu kedua yaitu belum meratanya cakupan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, dari isu yang terpilih, kami mengemukakan 5 gagasan kreatif. Yang pertamanya itu membentuk platform atau situs khusus informasi faktual tentang vaksinasi COVID-19 sebagai bahan edukasi bagi masyarakat luas. Yang kedua, membentuk dan klarifikasi seputar informasi hoax tentang vaksinasi COVID-19 yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, membentuk sistem informasi khusus data riwayat kesehatan masyarakat perseorangan untuk mempermudah pelaksanaan vaksin COVID-19. Yang keempat, membentuk manajemen terpadu vaksinasi COVID-19 di tiap daerah dengan memperdayakan call center masing-masing instansi dalam rangka pencapaian sasaran vaksinasi COVID-19. Yang terakhir adalah menggiatkan sistem kaderisasi dalam mengajak dan menyambut masyarakat vaksin COVID-19. Baik, itulah presentasi tentang analisis isu kontemporer dari kelompok kami. Semoga informasi ini berguna. Terima kasih.